Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Depianti, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu penerapan algoritma a priori untuk association rule mining menggunakan dataset Groceries. Boleh di next? Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, yaitu Marsha Davina Jaladi Sarsadi, bersama rekan-rekan saya, yaitu Gagas Cahya, Teguh Muhammad Nur Hakim, dan Rizkina Fatihatus. Di next. Latar belakang dari tugas kami yaitu karena kemajuan teknologi membuat data transaksi semakin besar dan membutuhkan analisis untuk menemukan pola penting. Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah association rule mining atau market basket analysis, yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara barang dan dalam transaksi. Dalam praktikum ini, digunakan algoritma a priori untuk menganalisis pola pembelian dalam dataset Groceries, sehingga terlihat item yang sering dibeli bersamaan. Boleh di next? Baik, untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk menerapkan algoritma a priori untuk menemukan frequent item set pada dataset. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan aturan asosiasi menggunakan metrik dan juga support confidence dan lift. Kemudian yang terakhir, untuk menginterpretasikan pola pembelian agar dapat mengetahui kemungkinan hubungan antar produk. Next. Selanjutnya manfaatnya, yang pertama untuk memberikan pengalaman langsung menerapkan algoritma a priori pada data nyata. Kemudian yang kedua untuk memahami pola pembelian pelanggan berdasarkan data transaksi. Dan yang terakhir diharapkan bisa menjadi dasar dalam membuat strategi bisnis seperti rekomendasi produk dan juga penempatan barang. Boleh di next? Baik, untuk penjelasan lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Gagas Cahya. Oke, terima kasih untuk Marsha Davina. Selanjutnya untuk alat tambahan serta dataset yang kami gunakan yaitu ada program Google Colab, yang kedua kami menggunakan library Python, lalu yang ketiga kami menggunakan device laptop, lalu yang keempat kami menggunakan pemrograman bahasa Python, dan yang terakhir kami menggunakan dataset dari Kaggle yang bernama Groceries. Selanjutnya untuk langkah praktikumnya yaitu yang pertama kami mengimport library-nya dulu, lalu yang kedua kami melakukan loading pada dataset, yang ketiga kami melakukan pre-processing data, lalu yang keempat kami melakukan one-hot encoding, lalu yang kelima kami menjalankan a priori, yang keenam kami melakukan association rule, lalu yang terakhir kami melakukan tahap visualisasi. Untuk tahap hasil praktikumnya saya silakan kepada rekan saya Teguh Muhammad Nur. Oke, next. Selanjutnya hasil praktikum. Di sini dataset yang kami gunakan memiliki jumlah baris, yakni sekitar 38.765 baris. Kemudian untuk jumlah pelanggan unik berada di angka sekitar 3.898 dan jumlah item unik berada di antara angka sekitar 167. Di mana pemrograman ini berhasil menampilkan 10 baris pertama dataset dengan 3 kolom, yakni number member dengan tipe data integer, kemudian date dengan date time, dan item description sebagai objek. Semua kolom telah terisi dengan tipe data yang tepat dan konsisten sesuai dengan kebutuhan analisis. Dataset telah memenuhi persyaratan untuk diproses ke tahap berikutnya, yakni analisis association rule mining. Next. Kemudian untuk selanjutnya ada tahap processing, di mana kami menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom item description dan mengubah semua nilai item menjadi huruf kecil untuk menghindari duplikasi akibat perbedaan penulisan. Kemudian mengkonversi kolom date ke format date time sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan tanggal transaksi. Menyortir dataset berdasarkan member number dan date. Di sini untuk tabel hasil processingnya, di mana member number menjadi 0, date menjadi 0, dan item description menjadi 0, dan date type menjadi init 64. Dataset sudah berhasil dibersihkan dan siap untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pembentukan transaksi. Next. Untuk langkah selanjutnya ada pembentukan transaksi one-hot encoding, di mana setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan member number plus date, sehingga satu baris mewakili satu transaksi. Di mana transaksi encode digunakan untuk mengubah daftar item menjadi bentuk biner atau true false, sehingga dapat diproses oleh algoritma a priori. Untuk hasil transaksi one-hot encoding berada di jumlah transaksi, yakni 14.963 transaksi, sedangkan untuk jumlah item unik berada di angka sekitar 167 kolom. Dan di sini ada beberapa tampilan dari true false atau item yang jarang digunakan, seperti absolute cleaner, arcade sweetener, baby cosmetic, dan juga bags, di mana di sini menunjukkan nilai false, di mana transaksi menunjukkan item tidak dibeli dalam transaksi. Next. Kemudian untuk selanjutnya ada frequent items, di mana pada tabel frequent item menggunakan kumpulan item yang sering muncul bersama-sama dan memenuhi nilai minimum support, yakni 2% atau 0,02. Algoritma a priori menghasilkan daftar item set berdasarkan nilai supportnya dengan interpretasi, di mana bottle water
adalah item yang paling sering dibeli, serta semakin tinggi support, semakin sering item tersebut dibeli konsumen. Di sini ada beberapa item, yakni ada beef dengan rentang sekitar supportnya 0,033950, kemudian ada berries berada di rentang support yakni 0,021787, kemudian ada bottle beer yakni berada di rentang support 0,045312, dan bottle water yakni ada di rentang angka 0,060683, dan brown bread berada di rentang support angka 0,037626. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya aturan asosiasi akan saya serahkan kepada rekan saya, yakni Rizkina. Sebelumnya terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aturan asosiasi, di mana pada aturan asosiasi ini terdapat 3 proses, di mana pada proses pertama yaitu tidak ditemukannya dalam dataset tersebut tidak adanya association rule yang valid. Kemudian pada proses keduanya, di mana penyebab tersebut adalah karena sebagian besarnya itu transaksi hanya berisikan 1 item per tanggalnya. Kemudian, di mana a priori ini membutuhkan minimal 2 item per transaksi, karena di dalam dataset yang kita ambil hanya memiliki 1 transaksi per item dan juga bertanggal dihitungnya. Kemudian pada proses ketiganya, akibat dari proses 1 dan proses 2 itu mengakibatkan nilai dari support, confidence, dan juga lift itu tidak akan dapat dihitung. Jadi hanya akan memunculkan tabel dari nilai support, confidence, dan juga lift. Oke, boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai visualisasi frequency item set, di mana di sini sudah tampil 2 visualisasi grafik batang ya, 2. Yang pertama yaitu ada top 5 frequency item dan juga top 10 frequency item yang paling top. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu top 5 frequency item, di mana pada tabel tersebut atau grafik tersebut, rentang nilai yang paling tinggi itu adalah berada di bottle water, yaitu sekitar 0, untuk bottle water itu sekitar 0, untuk bottle water yaitu sekitar 0,33950, dan juga untuk bagian yang rentang keduanya paling besar yaitu di bottle beer yaitu sebesar 0,45312. Kemudian yang pada peringkat ketiga yaitu di bagian brown bread yaitu sebesar 0,037626. Kemudian pada yang selanjutnya itu yang keempat itu terdapat di beef urutan keempat yaitu sebesar 0,33950, dan urutan terakhir yaitu jatuh kepada berries sebesar 0,021787. Nah, untuk selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai top 10 dari frequency item set, yaitu pada tabel grafik berikut batang, di mana pada tabel ini yang paling besarnya yaitu adalah Walls Milk, di mana Walls Milk ini menempati grafik sebesar 0,16, dan juga yang untuk selanjutnya yaitu di urutan selanjutnya yaitu terdapat Other Vegetables yaitu di rentang 0,12, dan Rose Buns itu juga sama, dia memiliki sama seperti Other Vegetable di rentang 0,12. Kemudian terdapat juga soda, di mana soda ini berada di rentang sekitar 0,10. Kemudian yogurt ini berada di sekitar 0,9, dan juga pada bagian Root Vegetables ini berada rentang sekitar 0,6 sampai 0,7. Kemudian terdapat juga urutan selanjutnya yaitu Tropical Fruit, di mana Tropical Fruit ini berada di rentang 0,6. Kemudian pada selanjutnya itu ternyata dari bottle water, di bottle water itu sama peringkatnya seperti di tropical fruit itu sekitar 0,06. Kemudian di bottle water juga terdapat pasangannya yaitu sausage juga sama menempati urutan terbesarnya itu 0,06. Kemudian yang terakhir itu ada di bagian citrus itu menempati nilai sekitar 0,4, rentangnya sampai 0,5. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode dari Google Colab yang sudah kami rancang dari kelompok 2. Boleh ditampilkan? Oke, baik. Sebelumnya ini adalah tampilan dari program yang sudah kami buat di Google Colab. Yang kami butuhkan yang pertama kali untuk melakukan penerapan algoritma a priori untuk association dengan rule meaning menggunakan dataset Groceries, yaitu yang pertama kita butuhkan adalah pip install mlextend, di mana pip install mlextend ini adalah library yang kita butuhkan. Setelah kita menginstal, selanjutnya kita akan mengimport dari library yang akan keseluruhannya kita gunakan, di mana keseluruhan yang kita akan gunakan yaitu import pandas. Kemudian kita mengimportkan dari library yang sebelumnya sudah diinstal yaitu mlextend. Kemudian kita juga mengimportkan library matplotlib, pypilot. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai melakukan untuk penerapan algoritma a priori untuk association rule meaning dengan dataset sebagai berikut. Nah, untuk sebelumnya langkah yang pertamanya itu kita tentu saja melakukan load dataset, kemudian menampilkan info dari struktur dataset dan juga statistik ringkasnya. Di mana pada load dataset ini terdapat DFP dari GCV. Di sini berfungsi untuk menampilkan dataset yang nantinya kita sudah masukkan ke dalam file uploadnya untuk mengambil dataset dalam kolomnya. Kemudian dengan mengeprintkan dan menampilkan sebesar 10 data dalam dataset awal yang kita ambil. Kemudian di situ kita menampilkan dataset 10 angka awal yang ada di dataset yaitu 10. Terdapat dari tropical fruit, whole milk, pip fruit, other vegetable, whole milk, rose buns, other vegetable, pop plants, whole milk, tropical fruit, dan yang lain-lainnya. Boleh di next ke bawah, scroll ke bawah sedikit. Baik, nah untuk selanjutnya pada bagian tersebut yaitu menampilkan informasi struktur dataset dengan mengeprintkan df info. Di sini infonya itu terdapat kita menggunakan data kolomnya itu terdapat 3 kolom, di mana kolom itu berisikan member number, date, dan juga item description. Dan selanjutnya pada yang terakhir itu adalah informasi dari statistik ringkas dari deskripsi dataset yang kita ambil, di mana di sini terdapat deskripsi yang sudah dilihat dari member number-nya, date-nya, item description-nya terdapat apa saja. Nah, boleh di next ke bawah.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai bagian pra-processing, yaitu di mana yang pertama kita menghapus baris yang item deskripsinya kosong, di mana menggunakan kode df-dropna untuk item deskripsinya. Kemudian yang keduanya memperbaiki format dari teks ke the time. Kemudian yang selanjutnya keempat itu menyortir berdasarkan user dan juga tanggal. Serta yang terakhir itu mengecek apakah masih adanya none atau missing value. Nah, terus selanjutnya bisa kita lihat di sini menampilkan bahwasanya di sini sudah menampilkan dari item unik dari hapus dropna-nya. Semua juga sudah sudah dilakukan pengecekan apakah masih ada none, dan di sini sudah terbukti bahwasanya sudah tidak ada data yang masih none. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya di sini kita menampilkan informasi dasar atau ringkas dari dataset transaksinya, di mana kita menggunakan print jumlah baris, LNDF, kemudian print jumlah pelanggan unik, kemudian print juga jumlah item. Untuk selanjutnya di sini yang kita membuat proses one hot encoding, di mana pada membuat one hot encoding di sini menggunakan from ML extend preprocessing. Kemudian selanjutnya akan mengelompokkan item berdasarkan member number dan juga date-nya. Di sini nantinya akan keluar transaction encodernya juga dengan the date, the feed basket, transfer basket, kemudian di FOH-nya yaitu pada data frame dengan kolom dan juga date-nya, dengan menghasilkan perintannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai data mencari item set yang sering muncul pada frequency item set. Di sini menggunakan data yaitu menggunakan kode frequency item dengan a priori. Di sini sudah menjalankan perintah algoritma a priori. Dengan DFOH-nya dengan menghasilkan main supportnya sebesar 0,02 atau sebesar 2%, kemudian use column dengan hasilnya true. Dan juga di sini menghasilkan hasil PLT-nya itu untuk menghasilkan frequency item dengan frequency item head-nya. Nah, untuk selanjutnya itu menampilkan visualisasi dari 5 item yang paling sering muncul atau bisa dibilang top 5 frequency item dari hasil a priori-nya. Di sini kita menggunakan yaitu top 5 sama dengan frequency underscore item head 5. Di sini fungsinya yaitu untuk mengambil 5 item set dari dataset teratas dari hasil frequency item untuk yang ditampilkan. Kemudian kita akan mengubah frozen set dari ke stringnya, di mana top item sama dengan top 5 items dengan mengapply lambda dikali sama dengan dibagi next itu iter x. Di mana fungsi ini itu adalah sebagai item set yang biasanya berupa frozen set yang nantinya tidak bisa dirubah. Jadi baris ini tuh buat mengubah frozen setnya itu ke string biar mudah nantinya ditampilkan di grafiknya. Kemudian selanjutnya itu figur fixed-nya itu sebesar 6,5. Kemudian menampilkan bar top 5-nya itu akan menampilkan item dan juga top 5-nya itu menampilkan support juga nanti di grafiknya. Kemudian di sini PLT title-nya itu akan menampilkan grafiknya nanti dan menghasilkan titelnya, labelnya dan juga labelnya itu berisikan item dan support. Baik, untuk selanjutnya yaitu di mana kode tersebut itu difungsikan untuk membuat serta menampilkan aturan dari asosiasi dengan rules dari frequency item set. Di mana dengan kode rules sama dengan association, kemudian rules frequency item, metricnya itu confidence dan juga mean-nya itu threshold sebesar 0,3. Nah, pada coding tersebut, di mana bagian association rules itu difungsikan untuk membuat aturan asosiasi dari frequency itemnya. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung dari list juga, kita akan menghitung dari sebelah kiri dari si association rules dari frequency itemnya nanti. Di mana di sini menghasilkan rules sama dengan rules store underscore values by leaf ascending sama dengan false. Kemudian print ini sampai print rules 10 itu nantinya akan menampilkan data dari grafiknya dan juga menampilkan data sebesar 10 yang nantinya akan dibaca dari top 10 rules association-nya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu boleh ditampilkan hasilnya di paling bawah. Baik, untuk hasilnya yaitu aturan asosiasinya itu kuat empathy data frame dan hanya menampilkan kolom seperti berikut, terdapat antecedents, consequence, antecedent support, consequence support, support confidence, leap, representasi sampai selanjutnya. Kenapa nilainya tidak muncul? Dikarenakan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan dari aturan asosiasi itu 3 proses tersebut, datanya itu association rule itu nggak valid karena disebabkan itu data transaksinya itu cuma 1 per item dan per tanggal dihitungnya. Jadi si proses itu nggak bakal bisa nampilin nilai support, confident dan juga nilai dari hitung sebelah kiri dari si item set tersebut. Nah, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu memvisualisasikan 10 item set, di mana 10 item set ini bisa kita bilang itu untuk yang sering muncul dari top 10 frekuensi itemnya. Nah, dari coding ini itu nantinya akan menampilkan bentuk diagram batangnya, di mana kodenya itu terdapat frekuensi item narage 10 support plot kin bar sampai y supportnya, di mana x itu sebagai item setnya dan y itu sebagai nilai dari supportnya. Kemudian di sini terdapat akan menghasilkan PLT title, nantinya akan terdapat title dengan 10 frekuensi item teratas yang nantinya diambil dari database. Kemudian PLT XTTXS yaitu rotationnya kita menggunakan rotasinya 45. Kemudian di sini PLT show untuk menampilkan dari grafiknya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari presentasi kelompok 2 ini, di mana pada kesimpulan yang kami bisa ambil dari dataset yang sudah kami jalankan dari tahap penerapan algoritma a priori untuk association dengan role meaning, dengan datasetnya yang kita gunakan adalah Gross-Harries, di mana berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori berhasil mengungkap pola hubungan antar produk dalam data transaksi. Akan tetapi, dalam data tersebut, meskipun mayoritas transaksinya hanya terdiri dari satu item, algoritma itu akan tetap dapat menghasilkan aturan dari asosiasi rules tersebut, yang nantinya itu valid dengan nilai support, confident, dan leaf yang terukur. Nah, selanjutnya itu di mana temuan ini kita bisa memberikan dasar yang berharga untuk mengambil keputusan bisnis. Contohnya untuk bisnis ya. Nah, khususnya dalam menyusun strategi dan penjualan seperti baik produk bundlingnya maupun pendapatan produknya dan juga program proses promosi yang lebih terarah berdasarkan pola pembelian aktual konsumen tersebut. Baik.
Sekian dari kelompok 2 untuk presentasi mengenai penerapan algoritma a priori untuk asosiasi dengan rule binning menggunakan dataset Groceries. Kami ucapkan terima kasih, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.